Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Subak TV. Baper, AHY kembali usik dan salahkan buzzer. Ditulis oleh Anto Cahaya. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tiba-tiba kembali menyalak, galak, seolah menyalahkan buzzer di era demokrasi ini. Ia mengatakan buzzer saat ini mengerikan, bahkan sudah dijadikan profesi katanya. Agus seolah tutup mata jika sejak era tahun 2013 menjelang pemilihan presiden 2014 sampai akhirnya sekarang ini orang atau tokoh yang paling banyak diserang adalah Presiden Jokowi. Saya bisa memaklumi saat tahun 2014 Agus memilih aktif sebagai Tentara Nasional Indonesia. Kendati demikian, seharusnya Agus tahu siapa tokoh atau orang yang paling sering diserang dengan hoax, black campaign, hate speech. Kalau saat ini ia merasakan hal yang sama, semestinya matanya dibuka. Apa yang Agus alami belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh Presiden Jokowi. Jadi, kiranya Agus tidak perlu baper dan merasa diri orang yang paling dirugikan oleh buzzer. Menyalahkan buzzer padahal menutupi ketidakmampuannya mengelola emosi diri. Jadi sebetulnya apa yang dimaksudkan Agus itu sudah sejak dulu. Hanya sebutan buzzer itu baru naik daun beberapa tahun belakangan ini. Seperti yang dilansir oleh rekan-rekan Detik berikut ini, Ketua Umum Partai Demokrat atau PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti post-truth politik. Era itu menurut AHY ditandai dengan adanya buzzer. Post-truth politics, politik fitnah dan saling membunuh karakter memang bukan sesuatu yang baru. Tapi di era yang semakin digital ini, post-truth politics sangat mudah untuk diorkestrasi secara membabi buta, hoax, black campaign, hate speech, dan berbagai format disinformasi lainnya, seolah menjadi norma baru dalam kehidupan demokrasi kita, kata AHY dalam pidato politiknya, Senin 23 Agustus 2021. AHY menyebut buzzer di era demokrasi ini kian mengerikan. Dia bahkan mengatakan buzzer menjadi profesi baru saat ini. Sekarang, apa bedanya dengan politisi, pengamat, LSM, ormas yang juga membuat konten? Mereka malah double job, menggunakan status mereka yang kerap dijadikan rujukan berita mainstream. Dan berikut kata Agus, mengerikan ketika mengetahui bahwa hari ini sangat mudah bagi siapapun menjadi korban fitnah tanpa daya untuk mengklarifikasinya. Kebohongan yang berulang-ulang, cepat atau lambat akan menjadi kebenaran baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi juga penetrasi media sosial yang semakin luas. Seharusnya diikuti dengan kesadaran diri untuk menggunakannya secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab, ujarnya. Kenyataannya justru sekarang ada profesi baru yaitu pasukan buzzer yang memang pekerjaannya adalah memproduksi dan menyebar fitnah dan kebohongan termasuk menghabisi karakter seseorang atau suatu kelompok yang dianggap berbeda sikap dan pandangan dalam situasi seperti ini. Lanjutnya, apa yang disampaikan oleh Agus rasanya kurang tepat jika hanya buzzer saja yang disalahkan. Jika pernyataannya seperti di atas, sekarang apa bedanya dengan Gerung, Haikal Hasan, Rizal Ramli, Said Didu dan sejenisnya itu yang kadang juga sebar hoax dan menghabisi karakter orang? Mereka kadang mengucapkan kalimat yang tidak pantas dan beberapa kali diketemukan cuitan yang sudah dihapus. Berarti kalau pernyataan Agus demikian, orang-orang yang sudah saya sebutkan di atas juga bisa dikategorikan para buzzer dong. Kemudian lebih lanjut, AHY mengatakan pers sangat diperlukan untuk menjadi referensi objektif dalam setiap info yang beredar. Apalagi di tengah masifnya penyebaran informasi di dunia maya, kehadiran pers yang independen dan kredibel sangat dinantikan untuk menjadi referensi objektif bagi masyarakat di tengah-tengah tsunami informasi dan disinformasi di dunia maya, ujarnya. Demokrasi seharusnya jadi driving force dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Sebaliknya bisa buat mundur ke belakang jika demokrasi dijalankan secara serampangan, apalagi jauh dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, imbuh AHY. Nah, jika ini kiranya saya sepakat, tapi perlu diingat, pers juga kerap menjadi pemicu gaduh di tengah masyarakat. Sebab bagaimanapun juga mereka juga butuh views yang tinggi, sehingga judul mereka kadang provokatif. Tidak sedikit masyarakat atau warganet yang hanya membaca judul tanpa mau lebih dulu membaca isinya. Maka di sini peran pegiat sosial media juga dibutuhkan untuk meluruskan narasi yang sedang dimainkan melalui media. Maka kehadiran steward juga salah satunya untuk memfilter kondisi di atas.
Karena bagaimanapun artikel berbentuk opini adalah salah satu cara untuk mengemukakan pendapat berdasarkan sumber yang dimunculkan oleh media atau pers itu sendiri. Agus semestinya belajar sama Gibran. Ketika bapaknya dihina dan dilecehkan, ia hanya mengatakan itu sudah risiko dan rasa diurus. Apa yang dilakukan Gibran rasanya sudah cukup tepat. Daripada habis energi mending fokus kerja melayani warga. Tak perlu baper, Agus rasanya kalah kelas soal berjiwa besar sama Gibran. Kalau Agus mau memahami sebetulnya ada dua golongan buzzer secara mendasar. Pertama, buzzer NKRI yang cinta negeri. Kedua, buzzer yang membackup oposisi atau simpatisan pembenci Jokowi. Lalu mana yang dimaksudkan oleh Agus? Demikian salam, Anto Cahaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. PKS minta pemerintah Indonesia dukung kekuasaan Taliban karena sepaham ya, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Belakangan ini konflik Afghanistan dan Taliban menjadi pembicaraan hangat dunia internasional setelah diberitakan mereka berhasil menguasai istana kepresidenan Afghanistan. Pro dan kontra mewarnai aksi perebutan kekuasaan tersebut. Menurut pihak yang pro, mereka percaya bahwa kelompok Islam garis keras ini telah berubah dan lebih terbuka. Untuk kekuasaan barunya, mereka berjanji untuk tidak melakukan segala bentuk ancaman dan balas dendam terhadap orang-orang yang melawan mereka. Pihak mereka juga berjanji akan membangun pemerintahan yang berbeda dari masa kepemimpinannya pada tahun 1996 hingga 2001. Sementara bagi pihak yang kontra dengan pendudukan mereka di Afghanistan adalah perhatian terhadap moderasi dalam beragama dan isu mengenai bias gender. Sementara itu, ketakutan sebagian besar masyarakat yang ingin eksodus dari tanah kelahiran mereka terjadi lantaran adanya kekhawatiran serta ketakutan akan ancaman dari pihak mereka. Berbagai teror yang akan menyambangi di kehidupan masyarakat karena berbeda pandangan dengan ideologi. Di dalam negeri, pro dan kontra terkait konflik negara tersebut dan kelompok tersebut pun terjadi. Kini bermunculan wajah-wajah dari jubir, pendukung hingga simpatisan mereka. Mereka secara terang-terangan beryuforia dengan kemenangan kelompok tersebut atas pemerintahan Afghanistan. Dukungan serta sanjungan mengalir baik lewat wawancara TV maupun via media sosial. Kali ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh kekuasaan kelompok tersebut di Afghanistan. Menurut HNW, kelompok itu telah mengumumkan beberapa hal dalam isu menghargai hak perempuan dan anak, tidak menoleransi tindakan terorisme, dan akan membangun pemerintahan yang moderat. Bagi saya, permintaan HNW kepada pemerintah untuk mendukung kekuasaan kelompok tersebut terlalu berlebihan. Pemerintah Indonesia tidak begitu saja percaya dengan ucapan mereka yang telah terbuka dan berbeda.